Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas materi mengenai asyntax dan asyntax loader. Nah, di sini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama si asyntax dan asyntax loader sendiri, yang kedua yaitu mengenai submateri books API. Nah, di sini pada asyntax dan asyntax loader, nah kita kenal dulu apa yang dinamakan thread. Nah, jadi thread ini merupakan jalur independen eksekusi dalam program yang sedang berjalan. Jadi ketika kita menjalankan sebuah program, jadi sistem waktu proses Android membuat thread yang bernama thread main. Nah, di mana di sini saat program berjalan, ya setiap baris kode dieksekusi secara berkelanjutan baris per baris. Nah, thread utama ini adalah gimana sih aplikasi ini dapat berinteraksi dengan komponen dari Android User Interface Toolkit, dan juga mengapa thread utama kadang disebut sebagai thread UI. Nah, jadi di sini selain si aplikasi mengerjakan proses utamanya, di samping itu dia juga bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas pekerjaan lainnya. Nah, di mana di sini seperti kita mengunduh file, lalu di sini ada query database, atau ada memutar media, atau juga bisa menghitung analitik yang kompleks. Jadi di situ ada proses perhitungan data. Nah, jadi di sini pekerjaan tersebut itu dapat memblokir atau men-stop tampilan user interface ya di dalam si thread tersebut. Nah, jadi jika semua kode dieksekusi secara berkelanjutan dalam satu thread. Jadi kalau misalnya kita menjalankan dalam satu thread ini secara terus-menerus, maka kita akan memblokir atau kita akan men-stop aktivitas lain. Nah, jadi ketika aktivitas proses aplikasi tersebut sedang berjalan, maka aplikasi itu tidak akan merespon ya ke pengguna atau menggambar di layar karena aplikasi menunggu pekerjaannya selesai. Kenapa? Jadi suatu kita mengerjakan sebuah proses, misalnya kita mengunduh file. Nah, jika kita hanya memiliki satu thread yaitu main thread itu, maka kita harus menyelesaikan proses unduhan file itu baru bisa kita melakukan aktivitas lainnya. Nah, jadi selesai pada satu proses, baru bisa beralih ke proses selanjutnya. Namun di sini kita ingin ketika kita mengunduh file atau mengunduh sebuah dokumen, atau kita ada proses query database, kita juga bisa melakukan aktivitas lainnya. Nah, makanya di sini kita akan membuat si asyntax loader ini supaya bisa kita combine. Jadi tidak hanya berfokus pada satu aktivitas. Kenapa? Nanti akan membuat pengguna ini merasa bosan ketika mengakses si aplikasi tersebut. Jadi di sini dengan pengalaman atau proses yang pernah ada, ya. Jadi untuk supaya user experience dari pengguna ini tidak kacau atau tidak buruk, maka di sini kita gunakanlah si asyntax ini tadi, di mana di sini kelas Java Abstract yang menyediakan satu cara untuk memindahkan pemrosesan intensif ke thread yang terpisah, sehingga mengizinkan thread UI atau user interface agar tetap responsif. Gimana? Jadi ketika kita lagi mengunduh file atau di situ ada proses, ya, itu kita juga bisa mengerjakan atau melihat memproses aktivitas lainnya. Nah, jadi thread itu tidak berhenti hanya pada proses pengunduhan atau proses yang sedang berjalan saja. Jadi di sini intensifnya ini pemrosesannya itu dipisahkan antara thread proses pengunduhan dengan proses dalam sebuah tampilannya. Nah, jadi karena thread terpisah, ini tidak disinkronisasi dengan thread yang memanggil. Nah, jadi thread ini disebut sebagai thread asinkron. Nah, jadi asyntax ini juga berisi callback yang mengizinkan untuk menampilkan hasil perhitungan kembali ke thread user interface atau thread utama yang tadi kita kerjakan. Jadi, di sini suatu kita ada proses, jadi proses utama ya, itu kita pisahkan dulu gitu. Jadi kita pindahkan dulu sampai nanti selesai, ketika kita mau panggil kembali hasilnya itu bisa kita panggil. Jadi sembari menunggu si pengguna atau user itu bisa melakukan aktivitas proses aplikasi yang lain. Jadi tidak fokus pada satu proses sehingga nanti pengguna jadi bosan
Jadi user experience-nya atau pengalaman pengguna itu menjadi buruk atau tidak maksimal. Nah, jadi di sini di dalam proses menyiapkan proyeknya kita ada step by step yang akan dilakukan. Nanti bisa dicek. Nanti boleh diklik di menyiapkan proyek simple asyntax. Di sini nanti akan dipandu tahapan-tahapan atau langkah-langkah membuat sebuah project atau proyek simple asyntax ini. Jadi di sini mudah ya di dalam user interface-nya. Jadi di sini user interface-nya ini berisikan tombol yang meluncurkan asyntax dan text view yang menampilkan status aplikasi. Jadi nanti boleh diklik. Nah, boleh dilakukan proses pengaplikasian atau dibuat ke dalam Android Studio agar kita bisa memahami, oh ini yang dinamakan si asyntax. Atau di sini yang dinamakan proses thread yang terpisah dari thread utama atau main thread-nya itu sendiri. Nah, lalu di sini di dalam membuat subclass-nya ada terdiri dari beberapa metode ya, di mana asyntax ini juga memiliki metode untuk melakukan pekerjaan dari thread utama tadi. Nah, di sini ada on pre-execute, ada do in background, ada on progress update, lalu ada on post execute. Nah, jadi di sini kalau on pre-execute ini menjalankan thread user interface dan digunakan untuk menyiapkan tugas atau proses yang sedang kita lakukan. Nah, dan do in background, di mana di sini mengimplementasikan kode untuk mengeksekusi pekerjaan yang dilakukan pada thread terpisah. Jadi ini dipisahkan dari thread utama tersebut. Lalu ada on progress update, di mana di sini akan dipanggil pada thread user interface untuk memperbarui atau melihat proses terkini atau kemajuan dalam user interface. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya on post execute, di mana pada thread user interface ini akan digunakan untuk memperbaharui hasil ke user interface setelah asyntax selesai dimuat. Jadi kalau udah selesai proses yang di thread terpisah tadi, kita bisa lakukan updating supaya kita mengetahui hasil terkininya. Nah, jadi ini salah satu skema di mana kita bisa melakukan proses di dalam aktivitas untuk aplikasi, jadi terpisah thread-nya sehingga tidak berfokus pada satu thread saja, atau kita berfokus pada satu aktivitas di dalam aplikasi tersebut. Jadi di sini yang pertama ada on pre-execute tadi, ada do in background, ada on post execute, lalu di sini on progress update. Ketika kita melakukan di thread terpisah, kita bisa lihat, kita cek ya progres ataupun update terkininya seperti apa. Jadi di sini kalau on pre-execute ini kita bisa lihat user interface thread, kalau do in background ini worker thread, di mana yang sedang bekerja itu di balik layarnya. Lalu on post execute ini jadi di user interface thread-nya itu tadi. Dan jadi saat kita menggunakan asyntax ini, kita dapat mengkonfigurasikan menggunakan beberapa parameter. Nah, yang pertama di sini ada params, ya, di mana di sini tipe data parameter yang dikirimkan ke tugas saat mengeksekusi do in background. Jadi di sini metode penggantinya. Lalu ada yang namanya progress, di mana tipe data unit kemajuan yang dipublikasikan menggunakan on progress update. Nah, lalu yang terakhir di sini ada yang namanya result, di mana tipe data hasil yang diberikan oleh on post execute ini sebagai metode penggantinya. Jadi di sini ada parameter yang kita gunakan supaya kita tahu proses-prosesnya seperti apa. Nah, lalu di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai Books API. Ya, jadi di sini merupakan proses ya lebih detail lagi yang akan kita lakukan pada aplikasi Android. Nah, jadi di sini kita menggunakan API Google Books ya dalam menjelajahi Books API ini untuk mencari informasi tentang beberapa proses, misalnya penulis atau judulnya. Jadi API Google Books ini menyediakan akses pemrograman ke layanan penelusuran Google Books menggunakan REST API. Jadi kita bisa pakai si Google sebagai sumber.
Nah, jadi di sini layanan yang sama digunakan di belakang layar atau di background layar kita, di background kita saat mengeksekusi penelusuran secara manual di Google Books. Nah, bisa menggunakan Google API Explorer atau penulisan Google Book pada browser untuk memverifikasi bahwa aplikasi Android mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi di sini kita bisa mengcombine atau kita menggabungkan teknologi ataupun aplikasi Books API ini ke dalam aplikasi kita. Jadi Books API ini bisa kita sinkronkan supaya kita bisa melakukan verifikasi bahwasannya benar-benar sesuai apa yang diproses itu tadi. Nah, jadi di sini ada proses atau langkah-langkah bagaimana kita mengirimkan permintaan API Books di dalam sebuah aplikasi. Nah, jadi di sini bagaimana kita memverifikasi data yang kita inputkan di dalam aplikasi ke API Books atau Books API supaya benar-benar valid untuk informasinya nanti. Nah, jadi nanti bisa diklik di mengirimkan permintaan API Books untuk melihat langkah-langkah atau step by step di dalam kita membuat proses aplikasinya. Nah, selanjutnya di sini di dalam menggunakan API Google Books ini untuk mencari informasi tentang Google Books API-nya tadi, nah kita harus bisa menganalisis respons API Books-nya. Nah, jadi kita di sini ada yang namanya respon menggunakan format JSON. Nah, di sini format umum ya yang digunakan untuk si Books API untuk meresponnya. Nah, jadi di dalam halaman atau di dalam activity di web API Explorer, kode JSON ini diformat dengan baik agar dapat dibaca oleh manusia. Jadi kita bisa melihatnya. Nah, dalam aplikasi respon JSON akan dikembalikan dari layanan API sebagai string tunggal dan perlu melakukan parsing dan string tersebut untuk mengekstrak informasi yang diperlukan. Jadi kita nanti ada proses parsing pada string supaya kita bisa mengekstrak, memilih informasi yang benar-benar dibutuhkan pada saat pencarian API Explorer itu tadi. Nah, jadi di sini yang pertama dalam bagian respons, temukan nilai untuk kunci atau titel, ya apa titel yang bakalan kita gunakan. Nah, jadi di sini perhatikan harus memiliki nilai atau kunci tunggal supaya nanti hasilnya tidak rancu. Yang kedua, kita nilai untuk kunci itu author, ya. Jadi ini benar-benar ada isinya yang valid, ya. Lalu di sini kita akan mengembalikan judul dan penulis ke proses awal. Jadi kita di sini setelah kita membuat tadi, bagaimana kita menganalisis membuatnya, lalu kita akan menganalisis bahwasannya judul dan juga isinya itu benar-benar bisa kita sinkronkan agar hasilnya itu tidak rancu atau tidak salah. Jadi harus sesuai dengan apa yang mau kita tuju. Nah, di sini di dalam menganalisis respons API Books ini kita ada proses membuat Who Wrote It. Nah, jadi dalam aplikasinya, jadi nanti bisa diklik juga untuk membuat Who Wrote It, ya. Jadi Who Wrote It untuk aplikasinya, bagaimana kita membuatnya, bagaimana kita menuliskan supaya judul dan autornya itu benar-benar pas sesuai dengan apa yang mau kita akses. Ya, jadi boleh diklik, nanti dokumennya akan berisikan langkah-langkah atau proses di dalam kita membuat aplikasi Android-nya. Nah, di sini kita akan melakukan proses selanjutnya yaitu migrasi ke Asyntax Loader. Nah, jadi saat kita menggunakan si Asyntax, nah Asyntax ini tidak bisa memperbaharui user interface. Ya, jadi di sini kita bantu dengan si Asyntax Loader. Nah, jadi konfigurasi ini terjadi saat tugas latar belakang sedang berjalan. Jadi konfigurasi ini harus kita lakukan. Tapi kalau misalnya dia kerja sendiri, dia nggak bisa. Maka di sini untuk mengatasi situasi ini, Android SDK menyediakan serangkaian kelas yang bernama loader, ya, yang didesain secara spesifik untuk membuat data ke dalam user interface secara asinkron. Nah, jadi jika menggunakan loader, tidak perlu khawatir loader akan kehilangan kemampuan untuk memperbaharui dari user interface-nya dalam aktivitas yang awalnya membuatnya. Jadi, waktu kita
melakukan proses, kita tidak takut atau kita tidak akan kehilangan aktivitas di halaman utamanya. Nah, jadi di sini loader ini akan memisahkannya. Jadi dia tetap menjaga aktivitas di halaman utamanya. Nah, framework di dalam loader ini tidak bekerja dengan mengasosiasikan ulang loader dengan aktivitas yang tepat saat perangkat mengubah konfigurasinya. Jadi, jika kita memutar perangkat saat tugas sedang berjalan, hasilnya akan ditampilkan dengan benar dalam aktivitas setelah data dikembalikan. Jadi, dia akan tetap memberikan hasil atau data yang sesuai tadi sebelumnya kita kerjakan. Nah, jadi itu dia tetap dalam satu pantauan. Jadi si loader ini membantu untuk supaya bisa melaksanakan aktivitas dan bisa kembali lagi ke aktivitas sebelumnya. Itu dia tadi di dalam migrasi ke asyntax loader. Nah, jadi di sini kita bisa katakan si asyntax loader ini adalah subkelas abstrak loader yang menggunakan asyntax loader untuk membuat data di latar belakang dengan efisien. Jadi kita bisa mengerjakannya di belakang. Jadi tidak ditampilkan di layar. Sama tadi seperti proses treat itu tadi. Jadi kita bisa melakukan proses, tapi kita bisa juga melakukan aktivitas. Nah, loader menyediakan banyak fungsionalitas tambahan ya, bukan hanya untuk menjalankan tugas dan menghubungkan kembali ke aktivitas, tapi si asyntax loader ini sebagai gantinya dari si asyntax. Nah, jika pengguna mungkin akan memutar layar saat kita lakukan proses pekerjaan si asyntax ini tadi, jika user interface perlu diperbarui saat pekerjaan selesai. Jadi di sini dia akan mengupdate terus keadaan sewaktu kita mengerjakan pekerjaan tersebut ataupun kita beralih ke aktivitas yang lain. Nah, di sini di dalam migrasi ke asyntax loader kita bisa mengimplementasikan loader memenuhi ke dalam komponen-komponen yang kita perlukan ya. Jadi yang pertama ada kelas yang memperluas kelas loader ya. Lalu yang kedua ada aktivitas yang mengimplementasikan kelas loader manager, loader callbacks ya. Lalu ada instance loader manager. Jadi di sini bisa kita lihat pada gambar di mana kita ada yang namanya activity atau aktivitas. Yang kedua kita ada the loader manager atau the loader manager, loader callbacks-nya, lalu di sini ada subclass loader-nya, lalu yang keempat kita ada implementasi loader-nya. Nah, ini dia saling berkaitan satu sama lain ketika kita melakukan proses migrasi ke asyntax loader dari si asyntax itu tadi. Nah, jadi sini loader ini, loader manager ini secara otomatis memindahkan loader melalui siklus hidupnya ya untuk di dalam prosesnya. Nah, jadi misalnya loader manager memanggil onStart loading saat loader diinisialisasi dan dimusnahkan saat aktivitas dimusnahkan. Nah, jadi si loader ini akan selesai ketika memang sudah diselesaikan atau sudah end atau di stop di dalam sebuah aktivitas. Jadi untuk loader callbacks-nya ini serangkaian metode dalam aktivitas yang dipanggil oleh loader manager tadi saat loader dibuat. Nah, ketika data sudah selesai dimuat dan saat loader disetel ulang, loader callbacks ini bisa mengambil hasil tugas dan meneruskannya kembali ke user interface aktivitas. Jadi mereka prinsipnya ini di dalam asyntax loader ini dan asyntax ada hal-hal yang akan dikerjakan di balik layar atau di belakang layar agar aktivitas di tampilan user interface itu bisa lebih maksimal. Nah, jadi ini untuk migrasi ke asyntax loader. Nah, di sini pada subclass loader ini jadi berisi detail pemuatan data. Nah, jadi biasanya ini di sini bisa onStart loading. Nah, jadi subclass ini juga berisi fitur tambahan seperti kita bisa mengamati sumber data untuk melihat perubahan dan caching data secara lokal. Jadi subclass loader ini mengimplementasikan metode callback siklus hidup loader seperti si onStart loading ini, onStop loading, dan onReset. Nah, jadi subclass loader ini juga berisikan metode force load ya yang menginisialisasi pemuatan data. Jadi kita bisa melihat
Metode ini tidak dipanggil secara otomatis saat loader dimulai karena beberapa penyiapan biasanya diperlukan sebelum pemuatan dilakukan. Jadi di sini kita butuh yang namanya prepare di dalam sistemnya supaya tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi stuck. Nah, implementasi yang paling sederhana akan memanggil first load dalam start loading yang akan menyebabkan pemuatan setiap loader manager memulai loader. Jadi di sini barulah dipanggil seluruh data yang sedang diproses itu tadi. Nah, jadi di sini di dalam asyntax loader ya. Jadi di asyntax loader ini kita bisa membuatnya. Nah, tadi kita sudah membuat asyntax secara sederhana. Nah, kita bisa juga membuat asyntax loader. Jadi nanti boleh silahkan diklik di membuat asyntax loader ini, maka nanti kita bisa melihat langkah-langkah dan proses di dalam membuat aplikasi dalam asyntax loader ini. Jadi nanti bisa dipraktekkan dan dikerjakan dalam project Android Studio untuk melihat bagaimana sih sebenarnya si asyntax loader ini bekerja dan bagaimana nanti hasil yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan proses aktivitas dan memanfaatkan asyntax dan asyntax loader pada aplikasi tersebut. Nah, lalu di sini kita akan memodifikasi main activity. Nah, jadi dalam mengimplementasikan callback loader dalam main activity, kita ini bisa melakukan modifikasi. Yang pertama, ya, tambahkan implementasi loader manager atau loader callbacks ke deklarasi kelas aktivitas utama. Nah, yang berparameter dengan tipe string. Ya, nanti bisa dicek, nanti bisa kita bahas. Lalu yang kedua, implementasikan metode yang diperlukan seperti onCreateLoader, onCreateLoader, ada onLoadFinish, dan onLoadReset. Nah, jadi letakkan kursor teks pada baris standar, tangan kelas, dan memasukkan alternate plus enter. Nah, jadi ini nanti bisa dipraktekkan langsung. Ini beberapa implementasi callback loader dalam main activity supaya kita bisa mengimplementasikan si asyntax loader tersebut. Nah, di sini loader menggunakan kelas bundling. Nah, jadi bundle-nya ini untuk meneruskan informasi dari activity ya dan memanggil ke loader callbacks-nya. Jadi menambahkan data primitif ke bundle dengan metode put type yang tepat. Jadi untuk memulai loader memiliki dua opsi. Yang pertama init loader, yang kedua ada restart loader. Jadi kalau di init loader ini metode membuat loader baru jika belum ada dan bergerak dalam bundle argumen. Kalau di restart loader di sini pada init loader kecuali jika metode ini menemukan loader yang sudah ada. Metode ini akan memusnahkan dan membuat ulang loader yang dengan bundle yang baru. Jadi kalau init loader ini dia sudah membuat loader baru, kalau di restart loader ini dia buat baru lagi kalau udah ada di restart lagi. Nah, itu dia tadi. Nah, jadi kedua metode ini didefinisikan dalam loader manager. Nah, jadi di dalam fetchbook asyntax dipicu saat pengguna menekan tombol. Nah, jadi perlu memulai loader dengan bundle baru setiap kali tombol ditekan. Jadi kalau kita restart, maka di sini akan melakukan proses yang baru lagi. Dia akan menghapus yang lama dan memulai proses bundle dengan si loader yang baru itu tadi. Untuk melakukannya perlu mengedit metode onClick untuk tombol itu. Jadi nanti bisa kita praktekkan, kita buat di dalam aplikasi tersebut untuk memodifikasi di dalam main activity-nya. Nah, lalu di sini ada beberapa ya dalam metode search book. Nah, di sini metode onClick untuk tombol. Nah, jadi di sini metode restart loader punya 3 argumen. Yang pertama loader ID, yang kedua argumen bundle, yang ketiga ada instance loader callbacks. Nah, jadi ini nanti lebih ke dalam proses praktek yang akan kita kerjakan. Nah, yang kedua di sini untuk memodifikasi yang harus kita lakukan yaitu memeriksa metode override dalam kelas loader callback-nya. Jadi di sini ada onCreateLoader tadi, ada onLoadFinish, dan ada onLoadReset. Nah, jadi kalau onCreateLoader ini kita akan membuat instance
loader onload finish ini kita akan dipanggil ketika tugas loader udah selesai. Kalau onloader reset, ini menghapus sumber daya yang tersisa. Jadi kita hapus semua, namanya kita mereset di dalam si loader tersebut. Nah, inilah merupakan materi dari pertemuan ke-6, yaitu mengenai asintaks dan asintaks loader, dan juga terdiri dari submateri asintaks dan asintaks loader, dan juga Books-API. Nah, semoga bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan ke dalam project di Android Studio agar lebih bisa memahami bagaimana sistem kerja dan bagaimana proses yang harus dijalankan di dalam aplikasi agar tidak stuck pada dalam satu aktivitas atau dalam satu thread saja. Jadi di sini sangat amat berfungsi agar di dalam user experience pengguna bisa lebih memuaskan dan lebih maksimal lagi dalam aplikasi yang kita kerjakan atau yang akan diakses oleh pengguna. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.